cerita tentang semut yang rajin dan belalang yang pemalas. Suatu ketika di hutan yang asri, tinggallah keluarga semut yang rajin dan belalang yang pemalas. Meskipun begitu, belalang sangatlah bersahabat dengan keluarga semut. Tidak jarang, mereka pun saling menyapa ketika berjumpa. Di hutan itu, belalang dikenal sebagai sosok yang pemalas. Ia senang sekali menghabiskan waktunya untuk bersantai, bernyanyi, menari, atau hanya sekedar berbaring di rumput hijau yang lembut. Belalang menikmati hari-harinya dengan bahagia tanpa pernah memiliki rencana apapun untuk masa depan. Hidup mengalir seperti air, itulah moto hidupnya. Berbeda dengan belalang, keluarga semut sangatlah rajin. Mereka bekerja dengan keras mencari dan mengumpulkan makanan setiap harinya. Keluarga semut melakukan semua ini tanpa merasa lelah. Suatu siang, ketika belalang tengah asyik bernyanyi, tiba-tiba saja rombongan keluarga semut datang melewati tempat peristirahatan belalang. Ketika melihat semut bekerja lebih rajin, membuat belalang merasa heran. Ia pun bertanya kepada keluarga semut. Hai keluarga semut, mengapa kalian terlihat bekerja lebih keras? Bukankah lebih menyenangkan jika kalian bersantai seperti aku? Tanya belalang. Kami sedang bekerja keras menyiapkan makanan untuk musim dingin. Saat musim dingin tiba, tidak ada makanan yang bisa tumbuh. Kita bisa mati kelaparan jika tidak mulai menyiapkan makanan sedari dini. Jawab semut. Belalang pun tertawa mendengar jawaban semut. Musim dingin masih lama temanku. Mengapa kalian begitu khawatir? Lihatlah, hari ini sangatlah cerah. Ayo kemari dan bernyanyi bersamaku. Ungkap belalang dengan penuh semangat. Tidak, kami rasa kau juga sebaiknya tidak terus bersantai. Musim dingin kali ini akan berjalan sangat panjang. Kamu sebaiknya mulai bekerja, menyiapkan makanan belalang. Jawab semut sembari melanjutkan pekerjaannya. Belalang tidak peduli dengan perkataan keluarga semut. Pembicaraan intens antara keluarga semut dan belalang terjadi saat musim semi. Musim demi musim berganti, namun belalang memutuskan untuk tidak mendengarkan perkataan semut untuk menyimpan makanan. Tanpa terasa, tibalah musim dingin. Angin berhembus begitu kencang dan salju pun mulai turun, menyelimuti hutan hingga terlihat semua berwarna putih. Semut sudah tahu bahwa musim dingin ini akan berlangsung sangat panjang. Itulah sebabnya mereka bekerja terus memindahkan ranting dan mengumpulkan makanan di sarangnya. Di sisi lain, belalang menemukan dirinya kelaparan. Belalang berusaha mencari makanan di sarangnya, namun ia tidak menemukannya. Belalang pun memutuskan untuk mencari makanan keluar. Dalam keadaan kelaparan, belalang pun berjalan tertatih-tatih dan berusaha meminta sedikit makanan. Tubuh belalang semakin kurus dan melemah, sehingga ia tidak dapat melompat jauh seperti biasanya. Sudah beberapa jam belalang keluar mencari makanan. Tiba-tiba saja dia mengingat semut yang bekerja amat keras dari musim semi. Merasa tidak menemukan makanan, akhirnya pun belalang memutuskan untuk mendatangi keluarga semut. Belalang pun tiba di sarang semut dengan tubuh yang sangat lemas. Terlihat dari luar, semut sedang menikmati makanannya di dalam sarang yang hangat dan rapi. Seekor semut pun menyadari kehadiran belalang dan segera menghampirinya. Bicaralah, ada apa belalang? Tanya semut kepada belalang.
Aku hampir mati kelaparan. Bolehkah aku meminta makanan? Tolonglah, aku sangat kelaparan. Ucap belalang yang memohon kepada semut. Memangnya apa yang kamu lakukan ketika kami sibuk bekerja mengumpulkan makanan? Semut berbalik bertanya. Belalang pun mulai menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Ia hanya bersantai tanpa mengumpulkan makanan sebelum musim dingin tiba. Belalang pun mulai menyesal sempat tidak peduli dengan perkataan semut. Semut awalnya berniat tidak mau peduli dengan kondisi belalang, apalagi selama ini dia hanya bersantai saja. Namun semut merasa kasihan dan akhirnya membagikan sedikit makanan kepada belalang yang kelaparan. Belalang terlihat sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan hati semut. Ingat ya belalang, lain kali kamu harus ikut bekerja bersama kami sebelum musim dingin tiba. Semut menasihati belalang dengan tegas. Iya semut, aku berjanji mulai saat ini aku tidak akan bermalas-malasan lagi. Ungkap belalang dengan penuh penyesalan. Sejak saat itu, belalang mendapatkan pelajaran yang begitu berharga. Di musim semi berikutnya, belalang bersemangat membantu keluarga semut bekerja dan mengumpulkan makanan. Pesan moral yang bisa ditanamkan kepada anak dari cerita semut dan belalang ini adalah mengajarkan tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dan kesempatan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya.